Udah record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan presentasi proyek matkul konstruksi perangkat lunak untuk UAS. Nah, ini merupakan lanjutan dari pengerjaan kami di UTS, di mana di UAS ini kami telah melakukan beberapa penyesuaian dari revisi yang telah diberikan waktu UTS dan juga penambahan 3 teknik baru seperti yang diminta. Oke, sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena jaringan di sini agak kurang baik. Tadi sudah kami coba eh, untuk on cam namun suaranya putus-putus. Jadi eh, izinkan saya untuk off cam. Oke, jadi ini sudah ada pemetaan revisinya berdasarkan job desk-nya kemarin. Langsung saja, ini juga merupakan ada bagian-bagian yang diminta untuk direvisi. Jadi setelah kami melihat, kami melakukan revisinya, yaitu pertama pada revisi pada teknik automata dan code reuse. Nah, di sini untuk automata, teknik automata, terkhususnya untuk automata stok. Pada implementasi awalnya itu, stok kami itu hanya dihitung dari nilai stok dan minimum stok. Nah, setelah revisi ini, automata kami diperjelas menjadi state machine yang menggunakan uh, next state, try get value, dan juga kemungkinan nilai nol. Nah, kemungkinan nilai nol ini apa? Ini adalah penyesuaian karena waktu saat UTS uh, kami tidak ada kemungkinan bahwa stok kami itu berisikan nol atau tidak ada isinya. Namun hanya sampai ke uh, nol, hanya nol doang. Jadi tidak ada angka nol. Sehingga di sini kami menambahkan kemungkinan baru yaitu kemungkinan nilai stok kami nol. Nah, di sini eh, ada status dan event stok di mana di sini eh, status ini dijadikan sebagai enum agar barangnya itu lebih mudah dibaca. Nah, kemudian status saat ini dibuat menjadi nullable karena kondisi tertentu pada barang memang tidak bisa tersedia gitu. Kemudian ini juga ada tabel transisi automata yang tadi. Sekarang itu sudah ada pasangan state dan event itu dipetakan ke state berikutnya. Nah, dengan cara ini perpindahan statusnya itu tidak dilakukan secara bebas, namun mengikuti aturan yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian ini next state-nya itu dibaca dengan try get value. Eh, ini kami buat agar pasangan state dan event event tidak ada di tabel. Nah, metode ini tidak memaksa nilai baru, namun mengembalikan false. Nah, dengan gitu automata itu tetap terkendali gitu. Kayak ini untuk pengecekan eh, nulnya gitu. Kalau nul kita akan return false. Lalu kalau transisinya true, eh, next state-nya itu sama dengan hasil, kita akan return true. Jadi dia bisa lanjut ke state berikutnya. Kemudian ini juga ada eh, potongan kode untuk status, di mana status ini barang. Nah, jadi jika barangnya tidak ada, hasilnya itu akan nol. Nah, jika stoknya nol, stoknya masih berada pada batas minimum, statusnya itu akan menjadi habis. Hampir habis. Sementara itu jika state yang aman, seperti itu. Ini bisa dilihat, bisa kita lihat kalau stok, kalau nol kita return nol, dan juga kalau stoknya udah kurang dari minimum, berarti kita return stoknya hampir habis gitu. Kalau selain statusnya stoknya itu aman.
Oke, kemudian ini adalah pemakaiannya pada dipakai untuk menampilkan barang yang mulai menipis. Pada form transaksi, status stok juga ditampilkan, bisa melihat kondisi barang terlebih dahulu gitu. Oke, dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk revisi. Mohon maaf, ini masih bagian saya. Jadi kemudian kita juga melakukan penyesuaian pada code reuse-nya, di mana ini dipusatkan pada UI helper. Nah, ini dalam UI helper ini banyak fungsi-fungsi yang sering dipakai di forum kami, seperti format rupiah, warna stok, label status, dan juga style untuk geared komponennya gitu. Seperti ini misalnya untuk format rupiahnya. Jadi kalau kita mau pakai untuk angkanya itu jadi format rupiah, kita tinggal panggil function ini. Kemudian ini juga sama dengan warna stok berdasarkan statusnya, kemudian label stok, dan kemudian style untuk tabelnya gitu. Jadi kami merasa kalau ini tuh dipakai berulang-ulang. Jadi kami menggunakan function agar lebih mudah untuk digunakan lagi gitu. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk revisi nomor 3 ini berisi bagian perubahan pada generis. Revisi yang dilakukan agar pencarian dan perhitungan total bisa dipakai untuk lebih dari satu tipe data tanpa harus menulis ulang logika yang sama. Jadi biar kelihatan lebih simpel gitu aja. Nggak terlalu ngerubah banyak function di satu interface, satu public class lah. Interface tersebut memiliki satu properti wajib, yaitu teks pencarian. Dengan begitu, barang dan transaksi memiliki bentuk teks yang seragam diproses oleh helper pencarian. Atau model barang seperti yang menggabungkan beberapa data penting dalam satu string tersebut dipakai saat pencarian dalam teks dilakukan di form. Seperti yang terlihat di apa? Terlihat di PowerPoint. Di layar tersebut. Kedua, pada model barang, properti ini menggabungkan beberapa data penting dalam satu string. Bisa dipakai dalam pencarian teks dalam form. Setelah interface tersedia, helper pencarian diperbarui agar tidak bergantung pada satu tipe data, sama yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Fungsi utama ini menerima list sumber dan kondisi. Karena dibatasi oleh interface, tipe data yang masuk harus punya standar pencarian yang sama. Hasilnya adalah list baru yang sudah difilter potongan kode 4 seperti gambar yang ada di layar. Metode ini dipakai pada kotak pencarian real-time. Jika filter kosong, semua data ditampilkan kembali. Jika ada isi filter, helper memeriksa teks pencarian di masing-masing data. Fungsi ini dipakai untuk menjumlahkan data secara generik, misalnya total transaksi, masuk, atau total nilai stok. Nah, contoh implementasinya pada form, potongan kode 6 pencarian barang pada data base from data barang bisa dilihat pada layar ini. Pencarian barang dilakukan di atas teks yang diketik user. Form tidak lagi menulis logika filter secara manual karena helper sudah menangani proses tersebut. Potongan 7. Pencarian riwayat transaksi pada form riwayat. Pada riwayat transaksi, helper dipakai untuk memfilter data berdasarkan tanggal dan jenis transaksi. Hal yang bisa digunakan kembali tanpa perlu membuat fungsi khusus untuk transaksi. Biar jadi satu, kayak membuat struk agar tidak ribet, seperti itu kurang lebih. Sisanya
dijelaskan kembali oleh rekan saya, Dias. Oke, jadi kita lanjut pada revisi berikutnya, itu yang revisi pada desain buying kontrak. Eh, di sini revisinya ini kami melakukan pada validasi. Jadi validasi itu tidak hanya diletakkan pada metode validasi kontrak, tetapi juga dipanggil pada konstruktor agar objeknya itu tidak bisa terbentuk dengan data yang salah. Nah, ini ada misal ini konstruktor pada model barang. Di sini validasi pada konstruktor itu membuat objek barang langsung diperiksa saat dibuat. Nah, jika data kosong, stok negatif, atau harga jual lebih rendah dari harga beli, exception akan muncul lebih awal gitu. Kemudian ini juga ada validasi pada stok barang. Eh, Nah, isi kontraknya ini menjaga agar datanya itu data yang masuk ke sistem itu tetap konsisten. eh, Seperti stok tidak boleh negatif, harga jual tidak boleh di bawah harga beli, itu sudah ditetapkan. Di sini bisa dilihat if eh, kalau nol atau spasi dia akan throw exception, kode barang tidak boleh kosong, kemudian kemungkinan kemungkinan lainnya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, data transaksi itu dibuat jika jumlah atau harganya tidak sesuai, maka objeknya tidak akan dipakai lebih lanjut gitu. Ini juga dipakai di data statistik, di mana data awal diarahkan melewati konstruktor. Nah, dengan begitu data sampel pada aplikasi tetap mengikuti aturan validasi yang sama seperti data yang diinputkan user gitu. Kemudian ini juga pada penyimpanan. Metode ini itu adalah pintu masuk penyimpanan data barang. Nah, sebelum data barangnya itu di-list, validasi tetap dipanggil sebagai lapisan tambahan gitu. Jadi kita manggil validasi kontraknya dulu agar inputannya itu sesuai dengan kontraknya yang berlaku. Ini juga dipakai di transaksi, di mana sistem juga memanggil kontrak dulu, di mana dia itu memeriksa barangnya terlebih dahulu. Nah, jika barang tidak ditemukan, maka prosesnya akan diettingkan agar stoknya itu tidak berubah gitu. Kemudian ini juga kami tambahkan code coverage-nya ini. Nah, kemudian kita masuk pada naming convention. Nah, di sini eh, kami sudah menggunakan penamaan-penamaan yang sesuai standar yang berlaku gitu. Dari Pascal case, Camel case, kemudian prefix prefix nama deskriptif, dan namespace hierarkis. Nah, ini sudah kami pakai di sini, juga sudah dijelaskan dipakai pada di mana, dan contoh pada eh, dalam proyek kami itu di mana saja. Nah, seperti itu. Seperti ini misal Pascal case itu kan aturannya datanya penamaan itu harus huruf besar di awal, kemudian camel case itu kata pertama di harus di start dengan huruf kecil, lalu di kata kedua huruf besar, gitu-gitu sudah kami lakukan penamaannya sesuai standar standar bahasa yang berlaku gitu. Kemudian di sini juga ada requirement traceability. Nah, ini eh, sudah kami buat sesuai dengan requirement yang ada berdasarkan teknik yang sudah kami buat. Misal desain bind kontrak di sini eh, ada di kelas mana, di kelas barang. Kemudian pada metode eh, validasi kontrak di sini juga ada keterangan fungsinya gitu. Misal memastikan semua atribut barang valid sebelum tersimpan ke list gitu. Di sini sudah kami petakan semuanya sesuai requirement-nya itu sesuai dengan teknik yang kami gunakan. Di sini ada design by contract, automata, table driven, code reuse, generic interface. Nah, di sini juga ada penambahan yang tiga, yaitu design pattern singleton, design pattern observer, design pattern kemudian secure code
dan juga clean code gitu. Jadi di sini sudah kami sesuaikan dengan requirement-nya itu kami sesuaikan dengan penggunaan teknik konstruksi yang kami gunakan gitu. Oke, di sini kita akan langsung masuk pada penambahan 3 teknik baru. Yang pertama itu adalah desain pattern singleton yang akan dijelaskan oleh teman saya Gilbran. Oke, untuk Gilbran bisa jelaskan. Oke, Halo desain Gilbran, bisa jelaskan? Bentar, Mas. Oke, desain pattern singleton. Desain pattern singleton adalah pola desain yang memastikan kelas hanya memiliki satu objek interface yang hidup di sepanjang aplikasi berjalan. Jadi data singleton ini pada kelas data store yang berperan sebagai pusat akses data. Alasannya karena aplikasi punya banyak form data barang, form transaksi, form dashboard, dan form laporan yang semuanya butuh membaca dan mengubah data yang sama. Jika setiap form bebas membuat objek akses datanya sendiri-sendiri, ada risiko satu form menampilkan data yang tidak sinkron dengan form yang lain. Jadi nanti outputnya double. Makanya agar tidak double, menggunakan singleton. Desain pattern singleton. Di sini konstruktor sengaja dideklarasikan private. Artinya, tidak ada satupun form atau kelas lain di seluruh aplikasi yang melakukan new data store. Kata kunci shield juga ditambahkan untuk mencegah kelas ini diwariskan, yang bisa saja dipakai untuk meloloskan diri dari pembatasan konstruktor tersebut. Variable instance menyimpan satu-satunya objek yang boleh ada. Unlock dipakai sebagai kunci keamanan antar thread yang bisa dilihat di layar. Lokasi service atau data store. Property instance adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan objek data store. Teknik yang dipakai di dalamnya disebut double check locking. Ada 2 kali pengecekan apakah objek sudah ada. Pengecekan pertama berada di luar blok log. Untuk alasan kecepatan, kalau objeknya sudah dibuat sebelumnya. Program langsung return tanpa perlu antri. Pengecekan kedua di dalam log diperlukan sebagai jaminan saat 2 thread secara kebetulan masuk ke pengecekan pertama di waktu yang hampir bersamaan, sehingga tidak ada 2 objek yang tercipta sekaligus. Kemudian pada data store tidak menyimpan data secara mandiri, melainkan mendelegasikan semua pekerjaan ke data statistik yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan ini dipilih agar kode lama tidak perlu dirombak ulang. Dengan pola ini, seluruh form cukup memanggil data store, instance, get semua barang, dan dijamin selalu mendapatkan data dari ruang memori yang satu dan sama persis. Alur singleton dalam project, form dibuka, kemudian form memanggil data store, instance, kemudian sistem mengecek apakah objek sudah pernah dibuat. Kemudian jika belum, buat baru, simpan ke instance, kemudian jika sudah, langsung kembalikan objek yang sudah ada, kemudian semua form mendapatkan referensi ke objek yang sudah sama persis sebelumnya. Sisanya desain pattern observer disampaikan oleh Oke, baik. Apakah suara saya jelas? jelas-jelas. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan pada desain pattern observer gitu. Nah, jadi observer ini sebelumnya itu dia fungsinya itu
supaya kayak di saat satu subjek mengalami perubahan, semua observer yang ibaratnya sudah terdaftar itu akan diberitahu secara otomatis. Nah, nah kemudian kalau untuk proyek ini kami itu di, kami terapkan pada diterapkan kami terapkan agar form dashboard itu bisa melakukan auto refresh tampilan stok setiap kali ada transaksi yang membuat stok suatu barang itu menjadi rendah tanpa perlu menekan tombol refresh manual gitu. Oke, ini adalah kontraknya atau bisa dibilang interface ini adalah kontrak atau perjanjian di mana eh, siapapun misal form atau kelas yang ingin ibaratnya berlangganan notifikasi perubahan stok itu wajib mengimplementasikan interface ini dan menyediakan metode on stok berubah. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah subjek stok notifier ini eh, tidak perlu tahu siapa saja yang berlangganan. Namun dia itu cukup memanggil metode tersebut dan semua pihak yang terdaftar itu dia akan mendapatkan notif tersebut dari stok notifier ini. Kemudian kita akan lihat stok notifier ini. Nah, di sini stok notifier ini dia itu bertugas sebagai seperti ibaratnya dia itu yang melakukan pengumuman gitu atau dia yang menotif gitu. Nah, dia itu menyimpan daftar semua observer dalam observer ini metode daftar. Nah, itu dipanggil oleh form itu saat pertama kali dibuka dan hapus itu dipanggil saat form ditutup. Nah, ini untuk mencegah referensi memori yang menggantung. Nah, ketika ada stok yang menipis, nanti sistem itu akan memanggil notifikasi stok berubah. Nah, ini langsung menyebarkan sinyal ke semua observer dalam daftar. Nah, stok notifier ini juga menggunakan singleton eh, agar hanya ada satu pusat pengumuman di seluruh aplikasi gitu. Jadi dia itu ibarat yang memberikan notifier kalau ada perubahan pada stok, pada metode-metode atau file-file yang berlangganan pada dia gitu. Jadi semua itu diberitahu. Nah ini penerapannya itu salah satunya itu di form dashboard dan juga pemicunya itu ada di data static. Nah di sini form dashboard ini dia itu mengimplementasikan stock observer di mana seperti yang tadi kontraknya berarti dia itu harus menyediakan metode on stock berubah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa semua file yang mau itu harus ada kontrak perjanjian di mana harus menyediakan on stock berubah. Nah, ini sudah diterapkan di sini di mana dia sudah menyediakan metode on stock berubah. Nah, jadi saat formnya dibuka nanti dia itu akan seperti mendaftarkan dirinya gitu pada stock notifier. Nah, ketika sinyal stok masuk, nah metode ini tuh nanti akan dipanggil otomatis dan dia akan men-trigger muat data ini, metode muat data untuk memberitahu tabel dan statistik di layar gitu. Kemudian pengecekan info require ini itu adalah pengaman penting di Windows Form gitu. Jadi pembaruan elemen antarmuka itu tidak boleh dilakukan dari thread selain thread utama di UI. Dan pengecekan ini memastikan eksekusi selalu berpindah ke thread yang tepat gitu. Kemudian ini ada pemicu notifikasinya, di mana eh, notifikasi yang tadi itu pemicunya itu ada di data statik ya. Nah ini dia itu notifikasinya yang tadi itu dipicu dari dalam Ya, metode catat transaksi ini di data statik. Jadi setiap ya. kali transaksi berhasil, Putus-putus ya. ya Putus-putus, dari putus-putus. tadi kah putus-putus dari Enggak, tadi. baru. Baru, baru, baru. Oke saya izin off cam, saya akan menjelaskan ulang dari mungkin
Cek cek, apakah suara terdengar? Dengar-dengar. Cek cek apa suara? Oke, baik. Mungkin saya akan menjelaskan dari sini lagi, di mana dari penerapan stock notifier tadi dan juga pemicunya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa eh, penggunaan stock notifier itu harus menggunakan kontraknya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di sini bahwa harus ada kontrak berupa on stock berubah. Jadi siapapun yang mau berlangganan eh, pada notifier itu berarti dia harus mengimplementasikan metode tersebut. Nah, itu sudah diimplementasikan di sini. Nah, jadi sebentar. Eh, Oke, di sini. Oke, jadi form dashboard tadi itu sudah mengimplementasikan stock of server. Jadi yang tadi saya bilang dia mengimplementasikan metode on stock berubah. Nah, jadi saat formnya dibuka, dia itu otomatis dia yang seperti ibaratnya mendaftarkan dirinya ke stock notifier tadi. Nah, jadi ketika sinyal stok masuk, metode ini tuh dipanggil otomatis dan langsung dia akan men-trigger muat data untuk memperbarui tabel dan statistik di layar gitu. Nah, kemudian pemicu stok pemicu stok notifier tadi itu terdapat pada data statik. Nah, di data statik ini dia itu dipicu dari metode catat transaksi di data statik ini. Jadi setiap kali transaksi berhasil dicatat dan stok barang sudah diperbarui, nanti sistem itu akan mengecek properti stok hampir habis dari barang yang terlibat gitu ya. Jadi properti ini dia akan bernilai true jika stok saat ini sudah sama sudah sama dengan atau di bawah batas minimum yang sudah ditetapkan. Nah, jika kondisi terpenuhi, sinyal itu akan dikirim ke semua observer yang terdaftar notifier tadi gitu. Nah, untuk penjelasannya lebih alurnya, jadi pertama itu formnya itu dibuka. Nah, kemudian dashboard itu dia akan mendaftarkan dirinya itu ke stock notifier tadi. Nah, kemudian kalau misalnya kasir mencatat transaksi keluar barang, nah itu data statik itu dia akan memperbarui stok. Nah, kemudian kalau misalnya stoknya terdeteksi hampir habis, nah stok notifier itu dia akan menyebarkan notifikasi ke semua observer. Lalu form dashboard itu atau dia itu akan menerima notifier tadi, kemudian dia itu akan eh, kemudian metode muat data itu akan dipanggil, lalu akan ditampilkan pada dashboard gitu. Jadi dia akan terrefresh secara otomatis karena menerima notifikasi dari stock notifier tadi gitu. Oke, kemudian kita akan masuk pada secure code. Nah, secure code ini juga salah satu yang kita implementasikan. Itu ada dua jenis, yaitu secure code untuk validasi input pengguna dan juga secure code untuk perubahan perubahan harga barang gitu. Jadi yang pertama saya akan jelaskan eh, secure code untuk validasi input pengguna. Nah, jadi di sini eh, kami itu membatasi input pengguna. Nah, dengan cara dia itu harus melewati filter yang sudah ada kami buat di filenya, yaitu input validator terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kami sudah melakukan pembatasan di mana eh, ada daftar karakter terlarang yang sudah bisa lihat di sini dan juga simbol-simbol yang kami rasa tidak punya nilai guna untuk sebagai inputan gitu. Jadi kami melarang sehingga user itu tidak bisa menginputkan eh, ibarat karakter terlarang ini.
Kemudian di sini juga kami melakukan pembatasan di mana inputnya itu panjangnya itu cuma 100. Kemudian di sini juga inputnya tidak boleh kosong. Kemudian dan lainnya gitu. Dimana kalau dia melanggar melanggar aturan yang sudah kami lakukan di file input validator, maka dia akan nge-throw exception gitu. Jadi akan langsung tampil di layar gitu. Sesuai dengan pelanggaran yang sudah eh, dilakukan gitu. Kemudian kita akan lanjut pada secure code pada proteksi perubahan barang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Secure code pada kode secure code proteksi perubahan harga barang. Selain validasi teks, ada celah keamanan lain yang kami tangani secara khusus, yakni memanipulasi harga. Kesalahan input harga, misalnya salah digit 0, bisa menyebabkan kerugian besar bagi toko. Untuk itu kan fungsi utama dari secure code proteksi perubahan harga, jadi biar gak ngawur dan tidak merugikan. Seperti yang bisa dilihat di layar, validasi perubahan harga, desimal harga, tidak boleh 0 atau negatif, karena tidak masuk akal harga barang ada yang negatif. Terus untuk aturan yang lain juga di sini tertulis tidak boleh turun lebih dari 50% harga sebelumnya. Dan yang terakhir aturannya tidak boleh naik lebih dari 200% dari harga sebelumnya. Logika ini intinya adalah penghitungan risiko antara harga baru dan harga lama. Jika rasio di bawah 0,5, artinya harga turun lebih dari 50% dan tergolong merugikan. Jika rasio di atas 2,0% atau 2%, artinya harga naik lebih dari 2 kali lipat yang juga tidak masuk akal. Karena kondisi ini akan memicu penolakan otomatis. Setiap perubahan harga yang berhasil lolos validasi dicatat ke dalam log audit internal beserta timestamp-nya menggunakan metode private catat perubahan. Potongan kode 4 seperti yang ada pada potongan kode 4, integrasi data statik saat edit barang. Di dalam update barang, if lama harga beli, ya bisa dilihat di layar lah ya. Price guard dipanggil di metode update barang dalam data static.cs. Perlu diperhatikan bahwa validasi hanya dijalankan jika nilainya memang benar-benar berubah. Jika admin mengedit nama barang tanpa menyentuh harga, validasi harga tidak perlu dijalankan sama sekali, sehingga tidak mengganggu alur kerja yang tidak relevan. Alur secure code dalam project. Admin mengisi form edit barang, kemudian klik simpan, kemudian input validator memeriksa teks kosong atau terlalu panjang. Kemudian jika gagal, data ditolak. Jika lolos, data statik update barang dipanggil, kemudian price guard memeriksa rasio perubahan harga. Kemudian jika ekstrim, expansion dilempar, edit dibatalkan, kemudian jika wajar, data disimpan dan perubahan dicatat ke audit log. Keempat, clean code. Clean code bukan teknik yang menghasilkan fitur baru yang terlihat oleh pengguna, tetapi dampaknya Oke, clean code ya. dilanjutkan oleh saya. Oke. Oke, jadi kita akan lanjut pada teknik berikutnya, yaitu clean code gitu. Nah, clean code ini kami gunakan agar nantinya agar kode ini saat kita baca atau mungkin diperbaiki atau mungkin misal mau dikembangkan oleh kami maupun orang lain,
itu jadi lebih mudah untuk dimengerti gitu. Jadi yang pertama kami menggunakan eh, single single responsive principle gitu, di mana satu satu metode atau satu function itu hanya atau satu file itu hanya mempunyai satu tanggung jawab gitu. Nah, jadi ini contohnya itu eh, pada data statik ini sebelum refactoring, metode transaksi ini tuh dia bertanggung jawab itu atas dua hal yang berbeda, di mana dia mencatat transaksi ke dalam list riwayat dan juga di saat saat yang sama dia itu juga menghitung dan memperbarui nilai stok barang gitu. Nah, masalahnya ini jika nanti ada bug di perhitungan stok, itu nanti harus dibongkar dan program itu harus membongkar dan membaca seluruh metode untuk menemukannya. Nah, jadi ini dia itu metode ini dia menanggung dua dua ibarat dua tanggung jawab dan dilakukan pada saat yang sama. Jadi berisiko gitu kalau terjadi bug nantinya. Nah, kemudian sesudah sesudah kami refactoring, nah metode transaksi itu dia tuh jadi lebih ringkas dan dia itu sekarang tuh hanya fokus pada pencatatan riwayat pencatatan riwayat saja. Nah, perhitungan stoknya itu yang tadi seharusnya juga masuk ke dia, itu dipindahkan ke metode privat yaitu update stok barang yang berdiri sendiri gitu. Jadi kami memisah ini jadi misalnya ada eh, laporan kalau misalnya ada bug, jadi itu bisa ke trace atau ditemukan lebih gampang gitu karena mereka itu udah memegang masing-masing tanggung jawab mereka sendiri. Jadi lebih lebih bisa gampang dibaca gitu. Oke. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk clean code, clean code naming. Potongan ketiga seperti yang ada pada gambar di layar. Perbedaan antara get kategori dan get daftar kategori mungkin terlihat kecil, tapi prinsipnya penting. Dari nama get kategori saja, tidak jelas apakah fungsi ini mengembalikan satu string nama kategori atau seluruh daftarnya. Dengan menambahkan kata daftar, siapapun yang membaca kode ini langsung paham bahwa hasil fungsinya adalah sebuah list. Standar yang diikuti adalah Pascal case untuk semua nama metode dan kelas, camel case dan variabel lokal dan parameter, serta prefix underscore untuk semua private file di dalam kelas. Ringkasan standar, penamaan naming convention dalam project. Style case, method, property, contohnya bisa dilihat pada kelas yang sudah ada pada data ya, pada kelas-kelas sebelumnya seperti tambah barang, Oke, jadi kategori, dan stok. Untuk tampilan UI mungkin oke, jadi bisa sekarang kita akan lanjut pada tampilan GUI-nya. Di sini sudah kami petakan dari kami memiliki 7 memiliki 6 halaman GUI di mana masing-masingnya itu punya tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini untuk lebih gampangnya saya akan langsung meran di Visual Studio saja. Jadi oke, saya akan meran ke Visual Studio-nya.
Oke, jadi di sini itu yang pertama itu ada halaman dashboard gitu. Jadi halaman dashboard ini dia memuat jenis barang itu ada berapa, kemudian ada stoknya, stok yang hampir habis, kemudian nilai stok dan juga transaksi hari ini. Nah, nilai stok kosong karena belum ada eh, transaksi yang dilakukan gitu. Dan juga ini dia akan memuat daftar dari segi tabelnya gitu. Kemudian di data barang di dashboard ini kita hanya bisa nge-view gitu. Kemudian di data barang ini eh, kita bisa eh, menambahkan kategori baru gitu. Kemudian kita akan masuk pada eh, di transaksi barang masuk. Nah, di sini itu kita bisa memilih eh, barang barang yang barang yang masuk gitu dari kategori yang sudah dipetakan pada data barang tadi itu. Nah, kemudian lupa saya beritahu kalau di data barang ini kita bisa melakukan edit gitu. Jadi kita bisa melakukan edit pada data barang yang sudah ada di sini. Nah, kita juga bisa melakukan hapus dan juga kita bisa melakukan tambah barang gitu yang tadi seperti yang sudah saya bilang. Di mana ada beberapa ketentuan harus diisi. Misal kosong itu seperti yang tadi sudah di sini juga udah ada kemungkinan-kemungkinan itu. Kalau nggak boleh nol, nggak boleh ya seperti yang tadi validasi kontraknya itu kontrak bahwa nggak boleh nol dan lainnya. Kemudian di sini ada barang masuk seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini juga kalau ini kita langsung enter tidak bisa. Kalau misalnya kita misal batu bara masuk berapa 20, harga beli harganya berapa, bisa juga ini kita simpan transaksi berarti transaksinya berhasil gitu. Kemudian barang keluar di sini juga sama namun ini lebih ke arah barang keluar gitu. Namun di sini bedanya, misal di sini ada misal di sinilah Viva PV 4 inci ini kan di sini statusnya tiga barang, tiga batang. Kalau kita jumlahnya lebih dari yang ini, yang dijumlahkan, maka dia tidak bisa karena statusnya itu di mana jumlah yang keluar itu tidak boleh lebih dari stok saat ini. Jadi dia akan melarang gitu. Nah, kalau misalnya dua karena dia masih bisa karena jumlah keluar dan batangnya masih tiga ini bisa. Nah, ini juga sama kayak misal di sini kalau misalnya ini seperti yang tadi keluar misal 180 atau 190 maka itu akan memicu trigger di mana status stok saat ini itu sudah kurang dari stok minimum maka di sini statusnya itu akan berubah menjadi eh, hampir habis gitu. Misal kita coba ke sini ya, ke ini kita coba keluar barang keluar itu 20. Di sini yang tadi chat itu statusnya akan berubah sampai menjadi hampir habis karena stok saat ini kurang dari stok minimum gitu. Dan riwayat di sini dia akan memuat yang tadi riwayat tadi barang masuk, barang keluar. Di sini akan dimasukkan ke sini gitu. Di sini juga ada tanggal, jenis, kode barang yang keluar, pokoknya data barang yang tadi lah, yang barang masuk dan barang keluar di riwayat ini. Nah, laporan ini untuk seperti ini melihat ya data barang juga sebenarnya, namun di sini lebih gampang dilihat.
kayak semen ada 200, material besi ada 8 gitu. Kemudian detail dari semua barang juga bisa dilihat di dan juga ada nilai stoknya. Oke. Eh, ke misal desain pattern singleton yang kami tambahkan itu ada pada data store ini. Ini memuat teks, kemudian di stock observer. Pokoknya seperti itulah teknik-teknik yang kami gunakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada laporan. Oke, baik. Supaya tidak memperpanjang videonya, karena menurut saya udah terlalu lama videonya. Oke, mungkin eh, sekian saja dari kelompok kami untuk penjelasan yang kurang jelas atau pemilihan kata yang kurang jelas dan kurang tepat, mohon dimaafkan. Selebihnya itu saya dan teman saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KM